Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Nama pemilik usahanya yaitu beliau dengan nama Muhammad Imron. Tempat tanggal lahir yaitu Surabaya 1 Desember 1968. Jabatan sebagai owner toko bangunan Ud Fajar Indah. Riwayat pendidikan yaitu SMA. Alamat Jalan Bronggalan nomor 38 Surabaya. Moto hidup, tak kenal menyerah dalam mencapai tujuan. Bidang usahanya yaitu toko bangunan, jumlah karyawan 5 atau 6 orang. Produk yang dipasarkan yaitu alat bangunan, sasaran konsumen atau pembeli yaitu proyek dan masyarakat umum wilayah Surabaya. Yang kedua, latar belakang berdirinya usaha. Bapak Muhammad Imron adalah seorang pemilik usaha toko material. Pada tahun 2004, sebelum membuka toko material Ud Fajar Indah, beliau menjadi sales material pasir di setiap proyek. Setelah mendapat pengalaman dan ilmu selama menjadi sales material pasir, kemudian beliau memulai struktur dan tupoksi organisasi perusahaan. Struktur dan tupoksi memakan 14 karyawan yang paling banyak di bagian pengiriman atau biasa disebut dengan kuli bangunan atau tukang kirim, yaitu sebanyak 4 orang, dan sisanya ada kasir dan keuangan atau administrasi. Poin keempat yakni mengenai strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan Ud Fajar Indah selaku usaha bangunan yang akan kita kaji atau kita analisis dengan menggunakan teori bauran atau mix marketing, di mana mix marketing ini menggunakan 4 cara atau 4 metode analisis. Yang pertama yakni dari produk yang dijual oleh Ud Fajar Indah. Produk sebagai objek dalam sebuah transaksi, di mana dalam Islam sendiri produk ini merupakan salah satu syarat dalam sebuah transaksi jual beli. Selain itu, produk yang berupa barang atau jasa sengaja dibuat dan dipasarkan oleh perusahaan agar dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dari para konsumen. Nah, maka dari itu, Ud Fajar Indah yang merupakan toko bangunan tentunya juga sedemikian. Sebagai toko bangunan, usaha ini menyediakan berbagai macam bahan bangunan berupa material pokok seperti batu bata, semen, pasir genting, dan besi. Tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dalam hal pembangunan. Selanjutnya dari strategi place marketing atau tempat, yakni dalam sebuah usaha diibaratkan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai target konsumen, di mana dalam Islam sendiri tempat usaha ini diartikan sebagai sebuah papan lokasi yang dilakukan untuk transaksi antara penjual dan pembeli guna melakukan khiyar hingga mencapai akad. Sebagai usaha bangunan yang berguna menyediakan berbagai macam material pokok suatu pembangunan, Ud Fajar Indah telah memiliki setidaknya sebuah toko bangunan dengan berbagai bahan-bahan pokok yang ditujukan dalam hal pembangunan, serta menyediakan beberapa fasilitas pelayanan konsultasi mengenai masalah pembangunan. Selain melayani pembelian secara offline atau langsung di toko, Ud Fajar Indah juga memasarkan produk melalui media sosial yang kemudian apabila konsumen ingin melakukan pesan antar, maka Ud Fajar Indah juga siap untuk melakukan pelayanan antar pesanan dengan mengutamakan keamanan barang. Yang ketiga yakni dari strategi price marketing atau harga, di mana harga ini diartikan sebagai sejumlah nilai tukar yang dibayarkan oleh konsumen kepada penjual untuk mendapat atau menebus manfaat dari kepemilikan atau penggunaan suatu barang maupun jasa. Yang kemudian hal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses tawar-menawar atau khiyar dalam Islam, atau juga bisa dengan pematokan harga yang secara langsung ditetapkan oleh penjual dan berlaku sama terhadap semua pembeli. Harga produk dari Ud Fajar Indah ini yang dipasang di pasaran yakni harga-harga yang normal, di mana dalam persaingan harga
penjual ini akan mengambil keuntungan sedikit dari harga yang diperoleh dari penjualan produsen. Nah, pemilik usaha UD Fajar Indah ini, yakni Bapak Muhammad Imron, menganggap bahwasanya menjual barang bangunan dengan harga murah atau harga normal, yakni sebuah prinsip untuk tidak melambungkan harga di luar batas normal dengan tujuan demi mendapatkan laba yang banyak. Ini menurut beliau tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah mematok harga sesuai dengan laba yang didapatkan ini wajar dan juga sesuai dengan harga pada umumnya. Nah, di mana beliau menganggap kiranya hal tersebut termasuk dalam etika berbisnis. Harga beberapa bahan bangunan yang dijual di UD Fajar Indah antara lain yakni semen Gresik yang dipatok dengan harga Rp53.000, pasir 1 rit atau 1 truk yang dipatok dengan harga Rp500.000, genteng biasa yang dipatok dengan harga Rp3.000 per biji. Nah, selain itu juga ada besi yang dipatok dengan harga rentan dari Rp32.000 hingga Rp96.000, yang mana hal tersebut tergantung dari ukuran besinya. Selanjutnya yakni bata merah yang dipatok dengan harga Rp1.500.000 per 1.000 bijinya, dan batako yang dipatok dengan harga Rp1.800.000 per 100 biji. Dan yang terakhir yakni analisis dari segi promotion marketing atau promosi produknya. Promosi ini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna memperkenalkan serta menyampaikan manfaat produk dan juga untuk menarik perhatian, simpati, ataupun mendorong para konsumen ataupun calon konsumen agar mereka berkenan dan mau untuk membelinya. Dengan adanya promosi, maka suatu produk ini yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat kemudian akan mengenal, bahkan tertarik untuk mencoba produk tersebut. Nah, dalam hal ini UD Fajar Indah melakukan strategi pemasaran melalui 2 cara. Yang pertama yakni dengan memposting produk dari UD Fajar Indah ini melalui media sosial, dan yang kedua yakni dengan cara memperbanyak channel atau klien-klien seperti menawarkan produk ke mandor pusat, terutama mandor bangunan. Hal ini disebabkan pimpinan dari UD Fajar Indah ini menganggap bahwasanya mandor bangunan ini mayoritas memiliki banyak proyek. Bahkan dalam sekali pembangunan tidak hanya membangun di satu tempat saja, tetapi dalam 1 bulan atau 1 pembangunan ini dapat dilakukan sebanyak 2 hingga 3 tempat. Maka dengan begitu hal tersebut juga akan mengakibatkan banyaknya pesanan bahan bangunan yang secara otomatis memberikan keuntungan pula kepada UD Fajar Indah. Yang kelima yaitu penemuan. Penemuan toko bangunan UD Fajar Indah untuk bersaing dengan toko konstruksi ternama dengan menjadi pemasok bahan bangunan seperti proyek pembangunan perumahan, gedung sekolah, apartemen, perkantoran, parit, dan lain-lain sepenuhnya dilaksanakan oleh kontraktor. Toko bangunan UD Fajar Indah memiliki inovasi tersendiri, yaitu dengan menawarkan harga grosir yang terjangkau dan lebih murah dari kompetitor. Toko bangunan UD Fajar Indah memiliki strategi konstruksi untuk menghadapi pesaing, yaitu dengan cara mewawancarai langsung ke lokasi di mana proyek konstruksi diharapkan akan dilaksanakan
Kemudian UD Fajar Indah mendekati kontraktor untuk menjadi pemasok bahan bangunan di mana proyek tersebut dilaksanakan. Hasil analisis bahwa pelaku usaha memenuhi 5 unsur yang kami cantumkan pada kerangka teori, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablek, dan istiqomah. Jadi, pelaku usaha telah memenuhi unsur sidik, yaitu jujur. Dalam usahanya, pelaku usaha melandasi kegiatan usahanya dengan kejujuran. Kemudian amanah. Jadi toko yang dikelola oleh pelaku usaha juga terpercaya, tidak pernah mencurangi ataupun yang lainnya. Kemudian fatonah. Pelaku usaha bertindak cerdas dalam strategi pemasarannya. Kemudian tablek, yaitu komunikatif dalam melaksanakan usahanya. Pelaku usaha juga komunikatif, berkomunikasi dengan baik untuk menjalin dengan relasi-relasi yang lain. Kemudian istiqomah, yaitu konsisten dalam pelaksanaan usahanya. Pelaku usaha konsisten sehingga usahanya dapat berkembang dengan sangat besar dan baik.